Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita saat ini sedang menunggu narasumber kita. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Anggraini. Terus, baik untuk sambil menunggu Ibu. Malam Ibu. Koneksinya kurang baik ya. Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Baik. Ya, baik, selamat datang untuk Ibu Anggraini dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan live Instagram Trialogi bersama dengan Kahut Sigerbori. Kita malam ini ada punya narasumber Ibu Anggraini Kumalasari selaku owner dan founder dari Kahut Sigerbori. Ibu silakan untuk memperkenalkan diri dan ceritakan tentang Kahut Sigerbori. Silakan Ibu. Iya, selamat malam semuanya. Tabik pun ini salam salam khas Lampung. Kalau saya bilang tabik pun maka diharapkan untuk menjawab ya pun. Tabik Ya pun. pun. Ya pun. Thank you. Iya, ya pun. Ya. Perkenalkan saya Anggraini Kumalasari, bisa dipanggil Anggra, seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Bandar Lampung. Kebetulan saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa uh, hadir di sini karena Ekoprint. Jadi saya mau memperkenalkan dulu brand saya, Kahut Sigerbori, karena ini berkaitan dengan kearifan lokal yang ingin saya angkat. Jadi Kahut Sigerbori ini adalah brand yang merupakan nama brand produk saya. Jadi kahut adalah artinya adalah sayang atau cinta. Itu biasa diucapkan oleh penutur suku-suku Lampung yang berada di pesisir. Jadi suku Lampung ini ada bermacam-macam, ada Lampung Pepadun, ada Lampung Pesisir. Jadi saya memilih Lampung Pesisir karena kebetulan saya juga tinggalnya berada di daerah Lampung Pesisir. Jadi kahut itu adalah sebuah panggilan yang artinya cinta. Oh, Kemudian siger sendiri adalah mahkota. Mahkota yang biasa digunakan atau dikenakan oleh para pemangku adat, terutama raja-raja dan kepala suku. Kemudian Bori itu berasal dari Sibori. Sebelum saya berkecimpung di bidang ekoprint ini, saya aktif Sibori begitu. Jadi arti secara general Kahut Sigerbori itu adalah saya menginginkan bahwa produk saya ini akan menjadi produk kebanggaan yang dicintai oleh masyarakat Lampung begitu. Dan mengangkat kearifan lokal karena saya menggunakan bahasa Lampung. Begitu Mbak, terima kasih. namanya bagus sekali ya Bu ya.
Kahut, panggilan cinta. Cinta, ya kalau Mbak memanggil seseorang yang dicintai bisa panggil Kahut, seperti my darling Oh, gitu tuh Kahut. tapi nggak terbatas gender ya Bu ya? Bisa ke cewek, bisa ke cowok. Tidak terbatas Oh, gender, kepada anak, kepada kekasih, kepada oh, siapapun yang kita cintai kita panggil Kahut. kahut. Oh, iya, iya. Wah, wah, maknanya bagus banget Ibu, kahut Ibu ya. Nah, baik Bu Anggraini. Ini Kahut Sigerbori kan bergerak di bidang eco fashion ya Ibu. Iya, Betul. Jadi mungkin boleh Ibu dijelaskan apa itu eco fashion dan kenapa Ibu memilih untuk berkecimpung di dunia eco fashion ini? iya. Mungkin di sini pesertanya udah expert-expert ini, kreologi isinya orang-orang hebat semua yang berkecimpung di bidang eco fashion. Tapi siapa tahu ada satu dua audiens yang memang baru ya. Jadi kalau menurut saya ya, eco fashion itu adalah sebuah gerakan fashion yang menitik beratkan pada impact dan keberlangsungan begitu, sustainability. Jadi kita itu harus berimpact kepada baik kepada produksinya itu sendiri ataupun kepada orang-orang yang melakukan produksi itu, yaitu para pekerja. Jadi harus mempunyai impact kepada lingkungan secara lingkungan nature atau alam maupun lingkungan manusia begitu. Tanpa mengesampingkan kelestarian alam tentunya itulah yang menjadi tujuan utamanya. Begitu Mbak, menurut saya. Jadi, Sebuah pergerakan. Saya tidak suka menyebutnya tren, karena tren itu biasanya sesaat. Jadi ini adalah pergerakan kesadaran fashion untuk kembali ke alam, menjaga alam, dan juga memperhatikan manusia-manusia yang berkecimpung di dalamnya. jadi walaupun di bidang fashion, tapi juga tetap memperhatikan alam dan lingkungan sekitar ya Bu ya, sehingga tetap bermanfaat untuk semuanya. Iya, ini merupakan juga antitesis dari fast fashion ya, Hmm. atau mass production fashion. Jadi sekarang-sekarang ini kan semuanya serba massal, serba seragam, serba cepat, serba banyak diproduksi, tapi mengesampingkan keberlanjutan dan kelangsungan kelestarian alam. Jadi ini adalah slow fashion yang dikerjakan dengan sangat hati-hati, memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan juga dikerjakan dengan memperhatikan kelestarian alam. Ini adalah antitesisnya. Oh, baik Ibu, keren banget. Jadi intinya Ibu selalu biar alam tetap seimbang ya Bu ya. Apa yang diciptakan alam, Iya, diciptakan, dan sisanya juga bisa bermanfaat untuk alam lagi ya Bu ya. betul, betul. Nah, Ibu untuk Kahut Sigerbori ini kan dia menggunakan ekoprint ya Bu. Iya, Ekoprint. Nah, mungkin Ibu bisa bantu jelaskan ekoprint itu seperti apa dan ada tekniknya apa saja Ibu di ekoprint? iya, iya, iya. Jadi ini saya menjelaskannya, ibaratnya menjelaskan kepada gelas kosong ya. Saya mohon maaf kepada para expert yang hadir di sini. Banyak juga yang sudah expert gitu. Jadi ekoprint ini adalah suatu teknik pewarnaan maupun pemotifan kain yang tentunya harus menggunakan serat alam, tidak serat sintetis. Serat sintetis kalau bagi saya itu bukan ekoprint, itu adalah kain yang dimotif dengan dengan teknik ekoprint, bukan ekoprint. Jadi kita menggunakan uh, kayu-kayuan, batang, daun, akar untuk mewarnainya, dan untuk memotifnya kita juga menggunakan bagian dari tumbuh-tumbuhan itu. Tidak terbatas, bisa juga dari dedaunannya, dari bunganya, bijinya, bahkan dari akarnya pun kita bisa gunakan untuk memotifnya dan mewarnainya. Gitu. Jadi itulah ekoprint secara garis besar. Kemudian untuk tekniknya, kita mengenal berbagai macam teknik, tetapi kita tentu saja ada teknik yang paling sederhana, paling eko menurut saya, itu adalah hapazome atau teknik bonding. Jadi kita memindahkan tanin atau zat warna daun itu dengan cara kita pukul atau kita menggunakan palu kayu untuk mengekstrak.
Jadi nanti dia akan tertransfer ke serat alam tersebut begitu. Dan itu tidak memerlukan proses-proses yang seperti dikukus atau apa. Jadi ini yang paling eko karena kita hanya akan menggantungnya selama 7 hari, dioksidasi, kemudian kita akan melakukan fiksasi. Kemudian yang kedua adalah teknik steam atau dikukus. Tapi ada juga teknik yang boiling begitu atau direbus. Antara kukus dan rebus ini hampir sama. Ada berbagai macam dalam teknik kukus ini ya. Ada basic ecoprint, itu biasanya kita menggunakan kain-kain daun-daun maupun bunga-bunga dengan tanin tinggi karena kita masih menggunakan mordan yang kurang belum disempurnakan. Kemudian ada medium ecoprint, kita menggunakan 2 buah kain. Pertama kain utama dan yang kedua adalah kain blanket atau kain penutupnya. Jadi kain utama ini kita gelar, kemudian kita tata daun dan bunga sesuai desain yang kita inginkan. Kemudian kain penutupnya untuk mentransfer warna. Jadi kain penutupnya dicelup pewarna alam, kita satukan, kita gulung, dan kita ikat kuat dan kita kukus selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Kalau iron blanket kebalikannya. Jadi kain utamanya kita celup pewarna, kita tata daun, kemudian kain penutupnya kita celup zat besi, iron. Jadi nanti hasilnya akan gelap dan itu biasanya hanya akan menimbulkan siluet-siluet saja gitu. Jadi saya mohon izin untuk menunjukkan ya. Boleh Ibu. Jadi ini yang disebut, ya ini menggunakan teknik iron blanket. Jadi kita bisa menggunakan dedaunan yang taninya tidak terlalu kuat. Daun apa saja, asal bentuknya lucu, bagus. Jadi hanya siluetnya saja. Dia akan dasarnya gelap, kemudian dedaunannya ini hanya kita cetak siluetnya saja, tidak warna. Sedangkan kalau untuk yang medium ecoprint, mungkin ini ya, medium ecoprint ya. Nah, dia berwarna, tetapi juga dedaunan maupun bunganya lebih dynamic warnanya, bervariasi. Ada kehijauan, kemudian bunganya tertransfer di sini, karena kita juga menggunakan tanin yang cukup kuat dan juga kita treatment beberapa daun-daun yang kita anggap taninnya tidak kuat. Kemudian ada warna-warna yang kita transfer dari kain penutup tersebut. Ini yang disebut dengan medium ecoprint. Yang tadi saya sebutkan teknik Hapazome itu biasanya seperti ini. Nah, ini teknik Hapazome yang tadi yang di ponding. Jadi kita mentransfer tanin daun dengan cara dipalu begitu. Kira-kira begitulah. Soalnya kalau membicarakan teknik mungkin akan perlu berjilid-jilid. Iya, jadi yang tertarik bisa DM udah. Kalau untuk pemula biasanya yang paling mudah yang mana, Bu? Kalau untuk pemula, sebetulnya bisa langsung ke teknik-teknik langsung di-cut gitu ya. Kalau sekarang di-cut. Kalau dulu waktu saya belajar dari basic dulu, kemudian medium ecoprint, iron blanket, atau sebaliknya basic dulu, iron blanket, kemudian medium ecoprint begitu. Tetapi kalau menurut saya belajar itu ya harus dari yang awal dulu. Yang basic, belajar ponding, bersusah payah pegel-pegel dulu. Ngetok palu gitu, baru nanti medium pun bermacam-macam, ada nanti mordan-mordan yang sudah disempurnakan, ditambah lagi oleh para ahli-ahli ecoprint Indonesia maupun dari luar gitu. Begitu, jadi Mbak. baiknya tetap belajar awal ya Bu ya. Menurut saya seperti itu, tapi sekarang banyak yang langsung teknik tertentu gitu. Sebaiknya dari basic dulu sih, supaya tidak terlalu baik, Ibu. bingung. Ibu kita belajar dari awal dulu. Iya, Ibu. Nah, kalau berarti Bu, misalnya saya di rumah ada, kan saya punya pohon mangga, berarti itu bisa saya pakai juga ya Bu ya? Daunnya. Oh iya, itu favorite saya. Daun mangga itu my favorite, karena dia
selalu tidak Oh, mengecewakan saya. Dan itu nanti cukup direbus aja, ditransfer itu zat warnanya, dia sudah menghasilkan warna yang amazing. Kadang-kadang dia menjadi hijau, kehijauan. Dan yang terakhir kemarin malam saya menghasilkan warna abu-abu yang sangat cantik. Tapi saya nggak bisa tunjukkan karena langsung dibeli sama orang. Sudah di booking, sudah di booking. Iya. ber- berarti memang daun mangga ya Bu ya, yang paling bagus. Tidak ada yang paling bagus. Semua bagus tergantung kita bagaimana Semua mengolahnya. bagus. Semua bagus. Ada juga tegeran, menghasilkan warna kuning. Intinya ekoprint ini kita tidak usah sekitar kita aja. Halo? Ibu, Iya, iya, halo. Bisa dengar saya? iya bisa, mau masuk koneksi. Iya, di, di, iya, di tempat kami juga kalau hujan, ini dari pagi juga memang hujan, koneksinya kurang bagus. Lagi Bu. Padahal sudah pakai cadangan juga ini, pakai dua Gitu. koneksinya. Kalau yang ini nggak bagus, pakai yang satunya. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf teman-teman, sedang ada gangguan dari cuaca. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, siap. Ya, baik. Ibu dari Kahut Sigerbori ini sudah produksi apa saja sih, Bu? Dan selain itu, selain memproduksi, apakah di Kahut Sigerbori sudah aktif untuk melakukan kursus dan workshop? Oke, iya. Kalau kami main produknya adalah lembaran-lembaran kain, seperti lembaran kain yang batik itu ya Mbak, seperti yang di belakang saya ini lembaran-lembaran kain, itu dengan panjang yang bervariasi 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, dan tergantung request pelanggan. Tapi yang kami sediakan standarnya 2 meter, 2,5 meter, dan 3 meter. Kenapa ada 2 meter, ada 2,5 meter? Karena juga merupakan apa ya, semangat dari kami supaya pelanggan juga diajarin untuk sedikit mungkin eh, memproduksi limbah fashion. Jadi kalau yang badannya kecil, ya kita kasih yang 2 meter. Badannya besar, kita kasih yang 2,5 meter, begitu. Jadi supaya nanti di penjahitnya juga limbahnya sangat sedikit, begitu. Jadi kita memang menyediakan berbagai macam variasi ukuran. Kemudian kalau untuk macam-macam produknya, lembaran kain, produk jadi seperti mukena, kemudian baju-baju pria dan wanita, kemudian ada juga home decor, dan best seller saya adalah jilbab, jilbab ekoprint begitu. Terus kemudian mengenai workshop ya Mbak ya, Iya. iya kami juga sudah melakukan berbagai macam workshop. Ini juga merupakan sebuah strategi untuk lebih memperkenalkan ekoprint di
Bandar Lampung pada khususnya maupun Lampung pada umumnya. Dan alhamdulillah pemerintah menyambut dengan sangat baik. Jadi workshop kami ini bermacam-macam. Ada yang diinisiasi oleh pemerintah, otomatis dibiayai oleh pemerintah, dan diadakan kelas besar. Biasanya UKM-UKM yang terpilih untuk menjadi peserta, dan itu dengan semakin banyaknya UKM yang mengikuti workshop dari kami, otomatis akan menyebarkan virus Ekoprint ini kepada teman-temannya maupun kepada daerah asal UKM tersebut, karena kan yang melakukan tingkat provinsi. Kemudian ada juga workshop dari KAU Sigerbori sendiri, biasanya privat atau kelas besarnya karena ini sedang pandemi, biasanya maksimal 2 orang. Kami tidak berani melakukan kelas besar yang 5 orang dan lain sebagainya karena di workshopnya KAU Sigerbori ada keterbatasan ruang. Kalau yang diadakan instansi pemerintah yang kami keluar dari workshop dari tempat kami sendiri, itu biasanya di aula, di pendopo dengan sirkulasi udara yang bagus dan tempat yang luas gitu, Pak. Jadi workshop kami itu selama 2020 sekitar 200 lebih sudah yang mengikuti karena dibantu dan diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah begitu, Pak. Nah, seperti tadi Ibu bilang ya, menyebarkan virus, tapi kali ini virusnya yang positif ya, Bu? Iya, iya. Virusnya positif sekali. Nah, Ibu kan tadi sempat bilang, kalau untuk Ibu, untuk yang badannya kecil, Ibu hanya menyiapkan ukuran kain yang 2 meter, untuk yang badannya besar 2,5 meter. Nah, untuk sisa perca sendiri kalau di KAU Sigerbori biasanya dijadikan apa, Ibu? Iya, di KAU Sigerbori kan kami juga ada penjahit standby. Bisa, jadi customer bisa memilih mau dijahit di KAU Sigerbori maupun di luar. Di samping itu juga KAU Sigerbori menyediakan ready to wear ya. Otomatis ada perca. Jadi KAU Sigerbori ini inginnya sih zero waste, tapi kayaknya belum berhasil kami zero waste. Pasti masih ada perca walaupun itu 1 inci, 1 senti, itu tentu ada perca. Jadi kami menyebutnya less waste ya. Sesedikit mungkin kami nyampah gitu. Jadi kami sisa-sisa perca ini biasanya kita pakai untuk bikin scrunchie. Ini favorite kalau di mana? Kalau di pameran. Scrunchie ini favorite sekali karena harganya murah dan katanya kenceng, Bu, enak, nggak melorot-melorot, katanya gitu. Karena mungkin dari kartun ya, Mbak, jadi dia ngegigit bener di kepala dan nggak bikin pusing. Kemudian yang agak besar, biasanya kita bikin pouch semacam ini. Pouch-pouch kecil gini. Ada yang ukurannya lebih kecil lagi untuk souvenir-souvenir. Dan ada juga tempat tisu, ini tempat tisu dari percanya. Jadi kami usahakan untuk dimaksimalkan. Nah, perca-perca yang kecil masih kami simpan sampai sekarang. Walaupun sebetulnya menimbulkan kepusingan tersendiri karena berkarung-karung itu. Nanti rencananya kita akan membuat ini tempat peniti jilbab itu yang apa? Jadi biasanya diisi dakron, kami mau isi dengan itu, tapi memang belum sempat dikerjakan, jadi masih disimpan saja. Begitu, Mbak. Ya benar-benar semuanya bisa dimanfaatkan ya, Bu ya, kalau di KAU Sigerbori ini. Iya, Mbak. Jadi kita bergerak di bidang eco fashion ini jangan tanggung, jangan cuma jualan bilangnya eko, tapi sebetulnya di belakang layar enggak eko begitu. Jadi kita berusaha sebagaimana mungkin sesuai apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Begitu. Biasa, Ibu. Betul banget, Ibu, seperti itu. Nah, untuk KAU Sigerbori, bahan bakunya selain tadi yang Ibu bilang kan, seperti daunan, ranting seperti itu, bahan bakunya apa saja sih, Bu, di KAU Sigerbori, dan bagaimana cara Ibu mendapatkan bahan baku tersebut? Iya,
Kalau bahan bakunya itu otomatis yang utama adalah kain. Kainnya harus serat alam. Dan itu biasanya katun dengan berbagai macam jenis katun ya. Itu katun. Kami tidak memproduksi sutra karena saya punya pandangan tersendiri terhadap sutra. Saya mohon maaf kepada semuanya ya yang bermain sutra ya. Ini karena ini pendapat pribadi saya. Jadi sutra itu termasuk animal cruelty ya, agak ada apa ya sedikit kurang berperi kehewanan bagi saya karena proses produksinya saya paham bagaimana cara membuatnya begitu. Jadi saya memilih untuk menggunakan katun saja dan itu tidak diproduksi di Lampung maupun di Bandar Lampung sehingga saya terpaksa mengambil dari daerah Jawa terutama Jogja, Solo ataupun dari Pekalongan begitu. Nah, ini masih jadi PR besar karena kita berusaha bagaimana sebisa mungkin mendapatkan semua bahan-bahan ini lokal untuk mengurangi jejak karbon juga untuk memberdayakan masyarakat. Tetapi apa boleh buat, belum bisa yang bahan baku ini. Kemudian kalau untuk yang pewarna maupun untuk bunga-bunga untuk memotifnya ada dua dengan cara foraging atau mencari ke pinggir-pinggiran hutan, ke ladang-ladang, atau kita bermitra dengan petani. Jadi di dekat rumah saya sekitar 2 kilometer dari rumah saya ini ada sentra bunga, baik bunga hias maupun bunga potong ya. Jadi saya bermitra dengan petani-petani yang menghasilkan bunga potong yang tadinya berfungsi sebagai bunga untuk sebaran ziarah kubur. Seperti bunga cantik manis atau yang disebut marigold dan lain sebagainya. Itu bunga mawar dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk ziarah kubur. Tetapi sekarang juga sebagian kita gunakan untuk pewarna maupun untuk memotif pakaian seperti yang di belakang ini banyak nih. Ini marigold nih Mbak. Bunga-bunga marigold maupun daunnya ini dari teman-teman petani di sekitar rumah saya. Nah, ini menghasilkan warna-warna orange yang cantik seperti ini. Kemudian ini dedaunannya. Dan ini rumput-rumput yang tumbuh di sekitar perladangan begitu. Jadi ada dua cara, ada 3 cara dari supplier, dari petani mitra maupun dari meramban atau foraging. Begitu Mbak. Jadi Ibu benar-benar untuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar juga ya Bu, memanfaatkan petani-petani yang ada di sekitar Ibu. Berusaha bermanfaat, tetapi mungkin sebetulnya take and give ya. Tanpa mereka juga saya tidak bisa memproduksi begitu. Jadi saling iya. Saling berdampak. Saling berdampak Bu ya. Baik Ibu. Nah, untuk proses produksinya di Kahut Sigerbori sendiri seperti apa Ibu? Dan untuk di Sigerbori sudah ada tim yang melakukan pendekatan terhadap supplier dan pengrajin lokal. Bagaimana alurnya Ibu? Oh ya, alurnya ya. Jadi kita ini sebetulnya tidak ada SOP yang jelas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tim saya ini tim ibu-ibu semua. Kenapa saya memilih ibu-ibu ya yang dengan usia tuh bervariasi, ada yang semua 40 tahun ke atas gitu. Kecuali penjahit saya masih lumayan muda, tetapi juga sudah ibu beranak 2, tapi masih lumayan muda. Karena saya menginginkan ibu-ibu ini kembali lagi rasa percaya, bangkit lagi rasa percaya dirinya. Dengan walaupun usia yang sudah tidak cukup muda lagi, kemudian beliau-beliau ini mungkin tidak punya skill yang memadai, tetapi bisa menghasilkan, bisa menyumbang keuangan keluarga dengan membuat ekoprint dan bekerja menjadi tim saya. Jadi kami sekarang ini tidak ada SOP, tidak ada semacam apa ya, alur yang jelas ya Mbak ya. Siapa yang bisa mengerjakan itulah yang pagi ini ada yang ke ladang ngambil bunga, jemput bunga yang sudah diambil para petani. Siapa yang sempat itulah yang mengerjakan begitu Mbak. Oh.
Jadi tidak seperti startup yang anak-anak muda itu. Itulah mungkin itu kelemahan dan kelebihan kami, Mbak. Jadi memang kita memilih seperti itu, Mbak. Walaupun mungkin agak menghambat nantinya di depannya, tapi mudah-mudahan dengan idealisme ini bisa bisa menemukan titik temu lah begitu. Mungkin nanti akan ada anak muda yang membantu saya, tapi sementara ini kita masih tim ibu-ibu. Bersama ibu-ibu di sekitar ya Bu ya, membangun Kahu Sigerbori dan Iya, iya, bermanfaat di lingkungan. iya. Yang jarak rumahnya cuman sebelah rumah, 10 meter atau 50 meter dari rumah saya, begitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu di Kahu Sigerbori ini bagaimana untuk inovasi produknya Bu dan serta warna-warnanya ini inovasinya dari mana Bu? Oh ya, kalau inovasinya tentu saja kalau warna-warna EcoPrint ini saya menyerahkan kepada alam. Jadi kita itu harus menerima apa yang alam berikan. Jangan kita memaksakan apa yang kita kehendaki dari alam. Terimalah apa adanya. Jadi EcoPrint ini mengajarin banyak hal secara filosofis. Jadi kadang-kadang saya berencana menghasilkan warna pink, dia akan menjadi ungu seperti ini. Oh, Jadi saya terima apa adanya. Jadi terserah itu dia nanti prosesnya, dalam prosesnya dia akan menjadi seperti apa itu. Kalau masalah warna, motif itu saya kembalikan ke alam. Tetapi kalau desain produk, itu kan bisa kita kontrol, manusia bisa mengontrolnya. Saya berusaha mempertemukan antara EcoPrint, sesuatu yang baru di Bandar Lampung ini, kepada sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Jadi di tempat kami ini ada wastra motif-motif geometrikalnya. Yang terkenal tuh tapis ya Mbak ya. Tapis itu sangat adiluhung, sangat glamorous gitu. Tapi saya kan yang saya bidik adalah anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda yang saya bidik? Karena anak-anak muda ini adalah agen perubahan gitu. Jadi supaya dia lebih seperti daily wear, saya memilih satunya lagi, bukan tapis melainkan cilugam. Jadi cilugam ini adalah motif geometrikal dari Lampung Barat. Dia lebih bisa digunakan untuk sehari-hari karena dia juga tidak terlalu mengkilat dari benang emas dan dia lebih lentur. Aslinya dia dari kain yang dibikin seperti tapestry. Tapi sekarang lebih modern lagi untuk mempercepat produksi, untuk lebih murah harganya dibordir. Dulu ini kotak-kotaknya ini kain kita lipat-lipat, kita jahit menjadi motif seperti ini. Dan sekarang pun masih ada untuk cilugam yang upmarket ya. Nah, ini yang merupakan inovasi kami saat ini. Jadi saya kawinkan dengan cilugam. Supaya kearifan lokalnya juga terbawa, anak muda kembali mencintai cilugam, tetapi juga dia membawa semangat ramah lingkungan begitu. Tapi PR-nya bagi kami adalah benangnya masih belum benang katun, masih ada campuran nilonnya. Nah, ini kami sedang berusaha mencari source-nya supaya 100% katun begitu benangnya. jadi dari bahan dasarnya semuanya kalau bisa benar-benar yang Iya, ya. benar, semua benar-benar dari alamiah, iya. Nah, Ibu, dan kalau di Kahu Sigerbori sendiri untuk target pasarnya dan strategi marketingnya seperti apa, Bu? Iya, karena EcoPrint ini masih baru di Bandar Lampung ya. Saya menginisiasi dari tahun 2018. Jadi saya lebih banyak bergandengan tangan dengan anak muda. Kenapa dengan anak muda? Karena ya tadi saya sebutkan anak muda adalah agen perubahan dan dia sangat suka bersosial media. Dari situ dia tentunya lebih mudah menyebarkan virus-virus positif ini begitu. Jadi saya memang desain-desainnya
daily to wear, casual, anak muda. Kalau anak-anak muda yang langganan saya itu bilang desain Bu Anggra ini desain pecinta senja. Saya nggak tahu tuh maksudnya apa begitu. Ya itu kalimat yang lagi pencinta senja, penikmat senja. Oh, Iya, saya nggak tahu itu desain pecinta senja itu seperti apa. Jadi itulah yang saya bidik anak-anak muda dan cukup efektif gitu. Sehingga akhirnya beberapa kali saya dipercaya untuk digunakan bukan baju resminya ya, baju-baju untuk pemotretan para putra dan putri Lampung, baik putra Bahari, Muli Mekanai begitu. Jadi itu cukup membantu strategi pemasaran saya begitu. Dan tentunya juga kami punya sosial media sendiri yang dikelola oleh ibu-ibu ya dengan cara ibu-ibu, belum terlalu yang bagaimana-bagaimana, tapi ya itu cukup membantu begitu. Kalau pangsa pasarnya, alhamdulillah Ekoprint saya sudah terbang ke benua Amerika ya di New York, kemudian Australia, dan pernah dibawa ke Afrika Selatan, tetapi itu dibawa oleh pihak lain begitu. Kemudian kalau yang kami mengirim sendiri ya di negara-negara tetangga dekat-dekat ini seperti di Malaysia begitu. Terus pangsa pasar terbesar malah Jabodetabek. Kalau secara persentase antara Lampung sendiri dengan luar Lampung itu Jabodetabek yang pangsa pasar terbesar. Saya nggak tahu itu gimana kok bisa seperti itu, juga saya kurang paham itu. baik Ibu. Berarti salah satunya dengan masuk ke dalam ajang-ajang ajang seperti putra-putri daerah gitu ya Bu ya, yang di Lampung. Iya, tapi bukan yang untuk resmi malam finalnya atau apa. Mungkin untuk pemotretan begitu sering digunakan. Nah, iya, itu menarik sekali Ibu. Nah, Ibu untuk kendalanya pasti kan ada ya Bu, kendala dalam uh, di Kaus Sigerbori sendiri. Biasanya kendala yang ditemui apa saja Ibu? Iya, kendalanya di Kawah Sigermori kalau yang di pemasaran ya, karena kalau di Lampung ini kan wasranya seperti saya sebutkan tadi glamorous, keemasan dengan warna-warna yang cerah, kemudian diperkenalkan dengan warna-warna natural, warna alami yang seperti ini masih agak susah. Tapi ya berjalannya waktu akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Lampung begitu. Kemudian kalau yang kendala teknis biasanya adalah eh, musim hujan seperti ini kami itu ekoprinya agak susah kering karena saya mengkeringkannya atau mengoksidasinya di ruangan yang cukup sirkulasi udara tetapi tidak di bawah matahari langsung. Jadi saya mengandalkan kelembapan udara. Kalau musim penghujan seperti ini kan lembabnya cukup, kelembapan udara kan cukup tinggi, keringnya susah gitu. Nah, itu yang merupakan kendala bagi kami. Ketika permintaan cukup tinggi, produksi kami tinggi, menumpuk-numpuk di tempat kami, di tempat pengeringan itu yang merupakan kendala teknis kami. Kalau kendala-kendala lainnya sih pada dasarnya bisa kita atasi sih, Mbak. Kendala ini Bu, berarti dari lebih ke cuaca ya Bu ya? Cuaca, iya cuaca. Tapi untuk seperti bahan semua tuh nggak pernah ada kendala ya Bu untuk Oh iya, kalau bahan antisipasi kayak ini mau Lebaran, saya memang sudah stok jauh-jauh hari bahan putih dari Pulau Jawa, karena kan memang ekspedisi juga nanti akan stuck ya banyak betul. sekali. Jadi saya sudah antisipasi. Tapi kalau mengenai daun yang lagi tren dan lain sebagainya, saya nggak ngikutin tren itu karena saya berprinsip bahwa uh, eco-friendly fashion atau produk yang saya geluti ini, apa yang bisa kita dapatkan dari lokal, itulah yang akan kita garap. Jadi saya nggak perlu daun yang lagi tren itu adanya di Bandung, kemudian saya mengada-adakan dari Bandung dibawa kemari itu saya sebisa mungkin tidak. Jadi itu tidak merupakan kendala bagi kita karena memang sudah prinsip produksinya seperti itu, Mbak. Menggunakan apa yang ada saja di sini.
Jadi menggunakan apa yang udah disediakan alam aja ya, Bu ya? Iya, apa yang ada di alam sekitar kita begitu. Yang bisa kita tanam, kita ambil, yang tidak bisa kita lawan para petani untuk menanamnya. Kalau memang tidak ada ya kita foraging aja di sekitar peladangan atau di hutan-hutan di sekitar Bandar Lampung ini kan masih banyak hutan-hutan kecil begitu. Nah, Ibu. Nah, Ibu, untuk motivasi Ibu Anggraini bergabung di komunitas kreologi ini, apa motivasinya dan apa saja yang udah Ibu dapatkan ketika bergabung dengan komunitas kreologi? Iya, motivasi saya bergabung dengan kreologi tentu saja karena saya menganggap kreologi ini tempatnya orang-orang kreatif yang bergerak di bidang art and craft, begitu. Jadi saya banyak menyerap ya dari baik dari live IG seperti ini, dari narasumber-narasumber lain itu adalah sebuah sumber pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan, yang bisa membuka wawasan saya, yang bisa memperbaiki cara saya berbisnis juga kadang-kadang saya dapatkan dari situ. Kemudian dari grup WA-nya juga, kemudian dari support-nya juga. Itu motivasi saya dan itulah yang saya dapatkan dari kreologi. Belajar gratis, Mbak, dari orang-orang hebat. Jadi menambah pengetahuan. Dan juga informasi-informasi. Ya, informasi-informasi juga saya dapatkan itu di grup WA. Kadang-kadang ada yang menginformasikan di mana dapat benang katun, di mana dapat source pewarna alam yang memang harus didapatkan dari luar, gitu. Seperti itu. Jadi terasa banget manfaatnya ya Bu semenjak bergabung bersama Terasa sekali. Iya, terasa sekali. Sangat membantu, sangat membuat saya lebih maju lagi. Baik Ibu. Nah untuk pertanyaan terakhir Ibu, silakan Ibu minta pesan-pesan untuk pegiat UMKM khususnya yang ada di bidang kria. Silakan Bu. Waduh, kalau pesan-pesan saya mungkin bukan pada kapasitasnya saya memberi pesan-pesan ya. Saya hanya sharing saja begitu. Apa yang sudah saya rasakan dan alami begitu. Jadi dalam melakukan segala hal itu kita cintai dulu. Seperti saya ini, saya mencintai dulu apa yang saya lakukan. Memang ini kecintaan saya. Kecintaan saya ini pada bidang art and craft, terutama di bidang pembuatan kain-kain dengan berbagai macam teknik sudah saya pernah alami begitu ya Mbak, dan sekarang saya bergerak di bidang ekoprint. Jadi kadang-kadang ekoprint itu tidak seglamor apa yang nampak. Di sini sepertinya glamor, ketika pemotretan dengan model-model tampaknya glamor, fashion show sepertinya glamor. Padahal dalam meramban, foraging, kita digigit semut, kadang-kadang harus ke semak-semak, kadang-kadang harus ke hutan, siapa yang tahu, who knows, begitu. Tidak seglamor itu. Tapi karena kita cinta, kita lakukan. Dan itu melelahkan sekali proses produksinya. Kadang-kadang tangan tuh hitam. Kuku saya pun hitam-hitam, tidak pernah menjadi putih begitu. Karena saya pun walaupun sudah ada tim yang bekerja dengan saya juga terlibat di dalamnya begitu. Turut bekerja karena kita kerja sama-sama gitu. Supaya untuk menyemangati teman-teman saya juga, saya melakukan produksi bersama-sama begitu. Jadi harus cintai dulu. Setelah kita mencintai, rintangan apapun yang kita hadapi akan menjadi tidak ada artinya lagi. Kemudian yang kedua adalah lakukan apa yang kita katakan. Jadi kalau kita memproduksi bakso misalnya gitu, bakso saya tanpa micin, enak hanya dengan garam dan dengan bawang begitu. Ya memang dengan bawang dan dengan garam, jangan di balik layarnya menggunakan micin 5 kilo supaya enak gitu. Jadi kita nyaman, kita tidak membohongi diri sendiri, tidak membohongi pabrik. Ya inilah produk saya seperti ini, baik, jelek, baik. Inilah yang bisa saya hadirkan kepada customer begitu, Mbak. Jadi lakukan apa yang kita katakan, itulah. Jadi dua itu sih Mbak saya, cukup dua itu. Jadi untuk para pegiat UMKM, pesan dari Ibu Anggraini, cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita katakan gitu ya Bu ya. Baik, tadi pertanyaan
pertanyaan kita dari perbincangan kita. Untuk jadi intinya dari Halo, ya. terus Iya, lagi. halo. Iya, Iya, agak sedikit jam-jam, ya. iya Ibu. Nah, baik Ibu, ini sudah masuk 2 pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan Ya, dulu ya. silahkan. Ya, baik. Ibu, ini ada Ya, pertanyaan. baik. Mbak Alesiana, bagaimana cara menyikapi ketika hasil ekoprint tidak sesuai dengan pesanan customer? Dan apakah pernah ada customer yang komplain ketika hasilnya nggak sesuai, Bu? Iya, jadi saya tadi bilang ya Mbak, bahwa dalam ekoprint saya berprinsip bahwa saya menerima apa yang dari alam berikan kepada saya. Saya tidak memaksakan alam memberikan sesuatu yang saya inginkan. Itu pun saya edukasi kepada customer saya. Jadi kalau saya untuk menghindari kepusingan dan kesetresan yang biasa dialami oleh para ekoprinter, saya tidak menerima pesanan ekoprint dengan warna dan motif tertentu. Oh, Biasanya kalau customer saya berikan, silahkan kain yang ready seperti ini, mau dijahit seperti apa. Kami akan jahitkan atau akan silakan dengan penjahit langganan customer begitu. Nah, itu cara saya untuk menghindari stres karena sangat menyetreskan itu tidak sesuai dengan pesanan. Saya tidak menerima pesanan ekoprint dengan warna maupun motif tertentu. Nah, kalau untuk menyikapi kegagalan dalam ekoprint, gagal dalam ekoprint itu seperti apa sih gitu? Maksudnya motif yang tidak keluar begitu ya. oh, Motif yang tidak keluar ataupun warna yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya kalau para eco-printer di re-eco-print lagi, di eco-print lagi. Jadi diulang lagi prosesnya menjadi sesuatu yang cantik. Nah, kalau saya ada beberapa yang seumpamanya warnanya terlalu pucat begitu ya, maka saya akan gunakan teknik ponding untuk menutupinya, untuk menutupi dan membuat motifnya lebih keluar. Jadi saya berikan pondingan, tapi di sini nggak ada contohnya ya, iya. begitu. Iya, nggak ada contohnya. Jadi seumpamanya dia terlalu pucat begitu, bisa aja kita ambil daun jati, kita gulung lagi, jadilah kita motif baru begitu. Karena jati kan taninnya kuat sekali begitu. Jadilah motif abstrak yang cantik. Begitu Mbak, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Iya, Bu. Jadi tidak menerima permintaan ya, Bu, yang motifnya seperti ini karena Ibu menyerahkan semua hasilnya kepada alam. Dan mengedukasi kepada customer. Tuh. Kita harus menerima apa yang alam berikan, bukan kita meminta alam memberikan sesuatu kepada kita. Alam capek memberikan banyak hal kepada kita. Kita suka maksa. Jadi karena kita suka maksa, akhirnya mungkin ada saatnya kita pasrah aja ya, Bu ya. Iya, iya penerimaan kepada alam. Ketika sesuatu udah kita pada level penerimaan itu segala sesuatunya ringan dan bahagia. Biasa Ibu. Baik Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi bisa ditulis di komen. Nah ini ada lagi pertanyaan, Ibu, apakah ada cara teknik khusus untuk menjaga kualitas kain ekoprint seperti cara mencucinya agar warnanya tetap terjaga? Gimana? Iya, ini termasuk juga edukasi kepada customer. Kalau supaya warna terjaga, otomatis kita
anjurkan dengan cara pencucian dan pengeringan yang khusus ya. Seperti juga batik pewarna alam maupun shibori pewarna alam, menggunakan lerak cair yang banyak dijual di pasaran, di Tokopedia, di mana. Aduh, saya nyebutin apa itu Mbak? Brand. Brand ya, mohon maaf. Di apa itu yang online market itu gitu ya Mbak? Marketplace, iya di marketplace. Kemudian kalau tidak ada lerak, kalau pemakaiannya tidak terlalu high gitu, high activity yang berkeringat-keringat, cukup diberi pelembut dan pewangi. Kalau tidak ada lerak ya, tidak ada lerak cair atau dengan deterjen lembut begitu. Dicuci tangan, dicuci menggunakan manual. Kalau malas menggunakan manual bisa dicuci mesin, tapi dipisahkan dari pakaian-pakaian lain Oh, gitu. berarti kalau bisa ya Khusus. di khusus aja ya Bu ya, jangan dibarengin baju yang lain berarti. Iya, iya. Kemudian ketika mengeringkannya juga diperasnya juga jangan terlalu yang spinnya yang bagaimana. Gitu. Tapi saya anjurkan kalau udah pakai pakaian ramah lingkungan ya nggak usahlah satu biji, satu lembar jilbab dimasukkan ke mesin cuci. Itu kan energy waste gitu, membuang-buang energi listrik. So, itu nggak sesuai apa yang kita lakukan, tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi cukuplah, nggak bikin capek, nggak bikin kukunya patah ya kan gitu. Dicuci manual saja. Kemudian mengeringkannya shade under the shade begitu di bawah, tidak di bawah sinar matahari langsung, tapi dengan tempat yang sirkulasi udaranya cukup bagus. Itu supaya awet. Iya. Nah, tadi seperti itu ya caranya untuk Mbak Abigail. Jadi menurut Ibu untuk cara menjaganya adalah dicuci secara terpisah menggunakan lerak atau kalau tidak ada menggunakan deterjen lembut dan pengeringannya tidak di bawah matahari langsung. Seperti itu Ibu ya. Iya, betul. Nah, Iya. Ibu tadi kan sepertinya Ibu kan suka sering mengedukasi untuk pembeli. Nah, untuk masyarakat atau lingkungan sekitar Ibu biasanya Ibu suka mengedukasi tentang masalah zero waste atau masalah peduli lingkungan gitu nggak sih Bu? Oh iya, tadi saya lupa ya mengenai produk ya. Ada satu produk andalan saya juga selain jilbab ya. Kalau jilbab kan produk yang menghasilkan uang. Nah, ini produk yang merupakan campaign saya yang kadang-kadang hanya saya berikan gratis kepada tamu-tamu maupun kepada orang-orang yang saya temui begitu. Ini produknya sudah saya siapkan. Gimana ya produknya ya? Ini Mbak produknya. Ini adalah tas dari kain belacu yang dihiasi dengan teknik ponding. Ini adalah tas belanja yang bisa kita untuk belanja ke minimarket, yang bisa kita belanja untuk ke minimarket untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ini kadang-kadang saya berikan secara cuma-cuma kepada tamu, kepada orang-orang yang saya temui, supaya mereka lebih aware lagi terhadap pengurangan sampah plastik begitu. Wah, ini sesuai dengan program pemerintah ya Bu untuk mengurangi penggunaan plastik. Iya, iya, sedikit banyak membantu lah begitu. Membantu dan lingkungan sekitar juga karena kemarin untuk beberapa minimarket kan justru sudah nggak menyediakan plastik lagi ya Bu, jadi harus bawa sendiri. Iya, Nah, iya, iya. Ini walaupun kecil, kita coba secara langsung gitu untuk belanja di minimarket, seumpamanya gula 1 kilo, ada apa lagi, tepung dan lain sebagainya, 5 kilo masih bisa ini, masih kuat. masih kuat ya Bu ya. Masih kuat, iya. Luar biasa sekali. Kecil tapi bisa diandalkan. Kecil tapi sangat bermanfaat ya Bu. Betul, betul, betul. Nah, Ibu saya mau tanya sedikit lagi. Tadi kan untuk Ya, teknik ekoprint itu kan ada yang direbus seperti atau dikukus seperti itu ya Bu. Tentu kan itu ada iya. weight-nya. Seperti misalnya dari daun-daunnya yang sudah tidak dipakai itu biasanya
di apakan Ibu? Iya, Kahut. iya. Jadi terima kasih udah bertanya. Tadi saya lupa juga mengemukakan ya. Jadi dedaunan yang kami gunakan untuk ekoprint itu kan banyak ya Mbak ya, limbahnya begitu. Jadi kami mempunyai komposter sederhana, bukan merupakan komposter yang canggih-canggih. Kita hanya menggali lubang di area kebun di dekat rumah kami itu untuk menampung dedaunan. Tidak ada plastik, tidak ada apa, semua dedaunan dan bunga-bunga dari ekoprint. Kemudian nanti lama-lama dia akan terkompos ya, dekompos gitu, akan kembali lagi bisa menjadi pupuk begitu. Jadi kami mempunyai banyak lubang. Jadi yang lubang ini kita biarkan sampai penuh, kita tutup hingga mature. Setelah mature kita untuk memupuk tanaman-tanaman ekoprint kami begitu. Dan ada beberapa juga yang kami masukkan ke biopori di sekitar rumah kami. Untuk pengisian biopori, ya. Nanti bisa juga untuk pupuk lama-lama. Benar-benar berarti ya Bu, apa yang sudah kita gunakan tetap semuanya bisa digunakan lagi ya Bu? Kembali ke alam lagi. Seumpamanya terpaksa memakai plastik untuk barrier ya, itu juga kami manfaatkan sampai dia menjerit compang-camping tidak bisa digunakan lagi, baru kita ganti yang baru. Berarti semua untuk yang tidak bisa dikembalikan ke alam berarti digunakan sampai betul-betul nggak bisa digunakan lagi, Bu. Betul, iya. Bahkan plastik-plastik itu oleh mbak-mbak yang ada di sini, kita selotip-selotip lagi, kita sambung-sambung lagi, supaya bisa digunakan lagi, begitu. Begitulah. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Benar-benar awas pemanfaatannya. Bentar, Ibu. Kita putus lagi. Untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa bertanyakan di kolom komen. Ibu, Ali Bang Raini. Ya, kita terputus lagi dengan Ibu. Untuk teman-teman, jangan lupa download Kreologi. Sudah ada di pin komen. Jangan lupa download Kreologi karena apps Kreologi bisa membantu untuk bisnis teman-teman sendiri. Ya, Ibu udah keluar. Tunggu sebentar. Baik teman-teman, karena Ibu Bu Anggreni mungkin terkendala dari cuaca yang mungkin agak buruk ya di Lampung, jadi sinyalnya susah. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 20, saatnya kita akhiri live Instagram dari tim Kreologi. Sebentar, oh Ibu masuk lagi. Halo, Ibu. apa sudah Mbak? Iya. Cuacanya buruk banget ya Bu di sana. Halo Mbak. Udah aman nih Bu sinyalnya?
Hai Ibu. Iya, apa sudah tersambung lagi? Iya, sudah tersambung lagi Ibu. Sepertinya semakin lama semakin ramai. Iya, Ibu. Iya, ketika waktunya sudah menunjukkan pukul 20, Ibu. Singkat sekali ya Mbak pertemuan kita ya. Iya, Rasanya kalau saya, ngobrol tentang ekoprint itu bisa berjilid-jilid kalau saya Mbak. iya Bu, malah saya kayak merasa yang wow, ini benar-benar ilmu baru dan saya jadi merubah pemikiran saya tentang daun mangga yang di depan rumah saya, Bu. Iya, betul Mbak. Jangan sepelekan apa yang ada di dekat kita. Betul, Bu. Biasanya kan dia banyak rontok, jadi kayak saya, aduh, ke jalan-jalan, daunnya, bunganya juga jadi kotor mobil. Makanya tapi sekarang jadi kayak, wow, ternyata ini sangat bermanfaat kalau di bidang fashion. Iya, bahkan teh, sisa-sisa teh kita, teh teh kantong teh kita itu bisa kita kumpulkan jadi pewarna juga. Oh, seperti itu, Ibu ya. Iya, Baik-baik, Ibu. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kadang-kadang terlalu bersemangat. Jangan lupa Oh, Bu, kita jadi senang juga. mampir ke IG saya, Siap, Ibu. Kahut Teman-teman jangan lupa underscore follow. Sigerbori. Ya, teman-teman jangan lupa follow IG Bu Anggra ini di kahut_sigerbori. Sekalian Walaupun bisa IG-nya share, sederhana, tidak masa kini, tapi ya lumayan untuk berkomunikasi. bisa untuk nambah ilmu ya Bu ya untuk teman-teman yang nonton live IG hari ini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya dan teman-teman jangan lupa untuk download Kreologi. Untuk link downloadnya sudah saya taruh di pin di komen. Lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di live Instagram Kreologi featuring dengan Ibu Anggraini selaku owner dan founder dari Kahut Siderbori. Ibu sukses terus untuk Kahut Siderbori. Terima kasih, sukses juga untuk Kreologi. Terima kasih banyak Kreologi. Sama-sama, terima kasih Ibu. Selalu nanti semoga ada kita waktu untuk kita sharing-sharing lagi ya Bu, karena saya senang banget Siap, terima kasih. benar-benar dapat ilmu bermanfaat. Baik teman-teman, semoga live hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk download Kreologi di aplikasi handphone teman-teman, khususnya Android, karena dengan Kreologi bisa mempermudah pencatatan biaya bulanan untuk dan juga bisa mempermudah untuk saat penerimaan orderan. Kalau biasanya hanya mencatat, kali ini kalau dengan Kreologi sudah tercatat secara digital, rapi, dan dijamin tidak hilang. Baik, terima kasih Ibu Anggraini. Terima kasih teman-teman. Instagram Live saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.